Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isaiah David Excel Yohanes dengan NIM 2510911310008. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah anatomi. Dari 12 materi, kita mulai saja materi yang pertama, yaitu anatomi sirkulasi jantung. Nah, kita bisa dilihat di sini di gambarnya ada struktur-struktur dari jantung. Nah, pertama, sirkulasi jantung sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sirkulasi sistemik dan juga sirkulasi pulmonal. Nah, sirkulasi pulmonal itu adalah sirkulasi yang terjadi di antara jantung dan paru-paru. Sedangkan sirkulasi sistemik itu antara jantung dan juga seluruh tubuh. Nah, bisa dilihat di sini kalau sirkulasi pulmonal itu dilakukan dari ventrikel kanan. Ventrikel kanan membuka katup semilunar, yaitu katup semilunarnya yang pulmonal, arteri pulmonal itu ke paru-paru. Nah, lalu dari paru-paru itu kan darah-darah yang kotor itu yang udah penuh dengan karbon dioksida bertukaranlah dengan darah-darah yang baru dari paru-paru, yaitu darah-darah yang kaya akan oksigen. Setelah darah-darah yang kaya akan oksigen itu dari paru-paru menuju ke jantung kembali melalui vena-vena pulmonalis. Nah, vena-vena pulmonalis tadi kaya dengan oksigen datang ke atrium kiri. Nah, di atrium kiri melewati vena-vena pulmonalis tadi ya. Nah, lalu itu adalah sirkulasi jantung yang pulmonal. Lalu kita akan melakukan membahas tentang sirkulasi jantung yang sistemik. Nah, sirkulasi jantung yang sistemik ini dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, bisa dilihat di sini, ini adalah ventrikel kiri. Nah, kan tadi kan ventrikel kanan kan dari paru-paru membawa darah bersih, darah yang penuh oksigen, yang kaya oksigen, dibawa ke atrium kiri. Nah, ini turun melalui yang namanya katup mitral atau katup biskuspid. Nah, dari katup biskuspid ini terbuka menuju ke ventrikel kiri. Nah, setelah dari ventrikel kiri, nanti jantung akan memompa lagi. Setelah katupnya menutup, katup biskuspidnya tertutup, nanti ventrikel memompa darah dan membuka yang namanya katup semilunar juga. Ini katup semilunar yang miliknya aorta. Nah, aorta ini adalah pembuluh darah besar yang ke seluruh tubuh tadi. Nah, setelah ventrikel berkontraksi dan darah yang penuh kaya akan oksigen mengalir ke aorta. Nah, di aorta ini nanti kan ada pars ascendens-nya naik. Lalu ada yang namanya arcus aorta. Nah, di arcus aorta ini ada 3 cabang arteri utama. Ada yang namanya truncus brachiocephalicus. Lalu itu paling depan ya, ini hitungnya dari yang paling dekat ke jantung. Nah, ini ada brachiocephalicus, lalu ada yang namanya arteri carotis communis sinistra, lalu ada yang namanya yang terakhir adalah arteri subclavia. Nah, kemana yang dextra? Yang dextra itu ada di truncus brachiocephalica. Di truncus brachiocephalica ini itu yang nanti bercabang menjadi arteri subclavia dextra dan arteri carotis communis dextra. Nah, itu saja untuk arterinya ke aortanya. Nanti ada yang part descendant untuk ke bawah. Tapi untuk sirkulasi jantung kurang lebih sih seperti itu. Jangan lupa juga nanti untuk sirkulasi sistemik tadi kan oksigen dan nutrisi kan sudah dari tubuh kan kembali ke jantung membawa darah-darah kotor yang udah kurang oksigen, yang penuh karbon dioksida. Nah, itu
melalui yang namanya vena-vena dan dikumpulkan ke vena cava. Kalau dari atas vena cava superior, kalau dari kaput, kolum, dan ekstremitas atas dari vena cava superior. Kalau dari abdomen lalu ekstremitas bawah itu melewati vena cava inferior. Nah, di vena cava ini ngumpullah di atrium kanan. Di atrium kanan ini adalah rongga jantung juga yang menjadi pusatnya pembawa darah-darah kotor tadi, ngumpul darah-darah kotor tadi. Lalu dari setelah ngumpulnya darah tadi yang di atrium kanan, terbukalah nanti katup trikuspid yang memiliki 3 kuspid tadi ya. Nah, di kuspid ini ketika kuspidnya terbuka, turunlah tadi karena gaya gravitasi kan, langsung atriumnya ke bawah, darahnya dari atrium kanan ke ventrikel kanan ke bawah. Nah, baru memutarlah tadi sirkulasi ke pulmonal lagi, sirkulasi pulmonal. Jadi hanya berganti-gantian darahnya secara langsung tanpa berhenti. Nah, itu saja sih untuk strukturnya sendiri ya. Ingat ada 4 rongga, 4 ruang dan juga 4 katup. Bisa terlihat di sini ya. Agak kabur. Ya. Kita lihat di sini. Lalu kita masuk ke materi yang kedua, yaitu patofisiologi gagal jantung kanan dan kiri. Nah, gagal jantung adalah kondisi ketika jantung itu tidak mampu memompa darah sesuai dengan kebutuhan jaringan tubuh. Nah, dibagi dua ya, ini kanan dan kiri. Gagal jantung kiri itu masalah utamanya terjadi pada saat ventrikel kiri itu kurang memompanya, gagal memompa, sehingga darah itu tidak bisa dipompa secara optimal ke sirkulasi sistemik, ke aorta ya tadi ya, ventrikel kiri kan. Nah, akibatnya darah itu akan menumpuk ke belakang menuju atrium kiri, kan penuh kan, yang darahnya kan dari pulmonal kan, dari paru-paru kan datang ke atrium kiri. Nah, tapi darah yang di ventrikel kiri ini tidak dialirkan, jadi ya atrium kiri juga ikut penuh akhirnya kan. Nah, akhirnya hal ini meningkatkan tekanan pada vena pulmonalisnya, sehingga cairan-cairan yang ini keluar ke alveoli tadi. Jadi dari katup dari vena-vena pulmonalisnya itu akhirnya kayak kebalik gitulah, kembalilah darahnya sampai ke paru-paru, sampai ke alveolus. Nah, jadi terjadi yang menyebabkan namanya edema paru. Jadi ciri khas gagal jantung kiri itu adalah gejala pernapasan. Gejala pernapasan karena terjadi kongesti paru. Nah, penyebab yang sering itu ada berbagai macam. Ada yang namanya hipertensi kronis, ada yang namanya penyakit jantung koroner atau infark miokard. Ada juga kelainan pada katup-katupnya, mau itu katup mitral ataupun katup aorta yang di sini. Oke, lalu kita masuk ke gagal jantung kanan. Nah, pada gagal jantung kanan, ventrikel kanan ini gagal memompa darah menuju paru-paru. Akibatnya darah ini menumpuk ke sistem paru, ke sistem vena. Hal ini menyebabkan peningkatan tekanan vena sistemik. Lalu ada juga edema pada ekstremitas bawah dan juga pembesaran hati dan lain-lain, banyaklah. Lalu ada juga yang namanya penyebab umum gagal jantung kanan. Nah, penyebab umumnya ini bisa dari gagal jantung kiri yang berlangsung lama. Jadi mereka ini saling berhubungan ya, ada koneksinya. Bisa saling, kalau satu rusak bisa mempengaruhi yang lain gitu. Lalu ada penyakit paru kronis yang meningkatkan tekanan itu pulmonal dari paru-paru. Ada juga yang namanya stenosis. Stenosis pulmonal ini itu kerusakan atau gagal fungsi dari sebuah katup. Dia itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Ini pada katup-katup semilunar.
Lalu kesimpulannya, jadi gagal jantung kiri itu sama dengan kongesti paru, dan gagal jantung kanan itu bermasalah pada sistemiknya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sign, tanda-tanda dan sistem gagal jantung atau gejala ya. Tanda dan gejala gagal jantung bisa dibagi sesuai sisi yang dominan. Ada gagal jantung kiri dan juga gagal jantung kanan. Gejala utamanya dari gagal jantung kiri itu sesak napas, terutama saat kita beraktivitas kayak lari, jalan dan lain-lain. Ada yang namanya ortopnea, itu sesak saat kita berbaring. Ada yang namanya paroksimal, itu kayak sesak ketika kita malam hari. Nah, ada juga yang namanya batuk berdahak berbusa pada edema paru berat. Nah, tanda-tanda klinisnya ada seperti saturasi oksigen yang menurun, takipnea. Takipnea itu kayak kita frekuensi napasnya terlalu banyak dalam 1 menit gitu. Ada juga kita ke gagal jantung kanan. Nah, di gagal jantung kanan ini ada gejala-gejala utamanya juga. Ada bengkak pada tungkai, ada perut yang membesar karena perut membesar, ada yang cepat lelah karena aliran darahnya itu tidak efektif tadi ya. Nah, untuk tanda-tanda klinisnya sendiri, ini ada yang namanya distensi vena jugularis. Vena jugularis itu yang di sini. Lalu ada yang namanya hepatomegali. Nah, itu ada juga yang namanya edema perifer. Jadi secara umum, gagal jantung itu menyebabkan penurunan perfusi dan retensi cairan, yang merupakan efek kompensasi tubuh melalui aktivasi sistem simpatis dan RAAS. Oke. Itu saja, mungkin kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mekanisme terbentuknya suara jantung. Nah, suara jantung normal itu terdiri dari 2 suara utama saja, yaitu suara S1 dan suara S2. Nah, suara jantung pertama atau S1 itu muncul akibat penutupan katup atrioventrikular. Nah, atrioventrikular itu ada 2 tadi ya. Ada yang trikuspid, ada yang bikuspid. Lalu bikuspid atau mitral tadi kan. Lalu S1 ini terjadi pada saat kita awal sistol, saat ventrikel mulai berkontraksi. Lalu suara jantung 2 atau S2 itu muncul akibat penutupan katup semilunar. Semilunar itu yang aorta dan pulmonal tadi ya. Nah, S2 ini terjadi pada akhir sistol dan saat mau mulainya diastol. Ya. Nah, ini ventrikel kan selesai memompa darah berarti tadi ya. Sudah mau relaksasi kan. Nah, itu ada suara tambahan juga. Ada S3 dan S4. Nah, ini biasanya tidak normal berarti tadi. Nah, S3 biasanya terdengar saat pengisian ventrikel cepat. Bisa normal pada anak muda, tapi ini bisa juga masuknya ke patologis ya pada gagal jantung. Lalu ada suara S4 atau akibat dari kontraksi atrium melawan ventrikel yang kaku. Misalnya hipertrofi dari ventrikel. Hipertrofi ventrikel ini artinya di ventrikelnya ini dindingnya tuh menebal. Jadi itu biasanya karena otot ventrikel ini terlalu membutuhkan kontraksi yang lebih keras. Biasanya kerjanya jadi lebih keras gitu soalnya. Entah karena alasannya tekanan darah tinggi atau yang lain-lain. Jadi kesimpulannya S1 itu tutup katup atrioventrikular dan S2 adalah tutup katup semilunar. Nah, itu saja. Lalu kita masuk ke materi kelima, yaitu murmur patologis pada insufisiensi dan stenosis katup. Nah, murmur adalah suara tambahan akibat aliran darah turbulen, biasanya karena katup abnormal. Ada 2 jenis gangguan utama, yaitu pada katup
Iya, pada katup ya tadi. Lalu stenosis. Nah, stenosis ini artinya katup menyempit sehingga darah itu sulit kayak melewati katup gitu. Contohnya nih ada stenosis aorta dan juga stenosis mitral. Secara umum, stenosis ini menimbulkan murmur karena darah dipaksa melewati celah yang sempit. Kan harusnya celahnya terbuka lebar kan, tapi ini ada jadi celah sempit, jadi kayak darahnya tuh menabrak katup-katupnya itu. Jadi itulah yang menyebabkan murmur. Lalu ada juga yang namanya regurgitasi. Nah, regurgitasi ini artinya katupnya tidak menutup dengan sempurna sehingga darah bocor kembali. Ini terjadinya di katup-katup atrioventrikular, tricuspid sama bicuspid tadi. Nah, ini darah ini ada yang dari mitral dan tricuspid. Ini darahnya tuh yang harusnya kan turun kan dari atrium kan turun ke ke ventricle. Nah, di saat ventricle mau pompa itu kan berarti tekanan atriumnya dan tekanan yang di misalnya kiri ya, ventricle kiri. Misalnya di atrium kirinya dan di tekanan darah di pembuluh darah aortanya ini kan berarti kan lebih kecil tekanannya daripada yang di ventricle kiri. Nah, saat menekan, nah harusnya kan ke aorta, tapi karena tadi terbuka dikit nggak bisa menutup dengan sempurna, berarti ya akhirnya darahnya itu ke atas, ke atrium kiri tadi kembali. Nah, ini regurgitasi ini jadi menyebabkan volume overload karena darah mengalir dari dua arah. Nah, perbedaannya antara stenosis dan regurgitasi intinya stenosis itu menyebabkan overload tekanan, sedangkan regurgitasi menyebabkan overload volume, simpelnya gitu. Lalu murmur itu biasanya dibedakan menjadi apakah terjadi saat sistol atau diastol, tergantung katup yang terganggu. Lalu kita masuk ke materi yang selanjutnya, yang VHD, ASD, PDA, dan tetralogi Fallot. Kita lihat di sini. Ini terlihat tidak? Ya. Sekitar segini keterangannya. Tadi segini juga. Ini untuk yang gambar yang tadi. Ini untuk tetralogi Fallotnya. Nah, ini kelainan jantung bawaan ini menyebabkan yang namanya shunt atau pencampuran darah. Lalu ada yang namanya VSD atau ventricular septal defect. Ini kelainan pada pembatas antar ventrikelnya di antara ventrikel kiri dan kanan. Lalu ada VSD, ini lubang pada septum ventricle. Lalu ada ini tadi VSD tadi ya. Nah, biasanya terjadi shunt dari kiri ke kanan karena tekanan ventrikel kiri itu lebih tinggi. Akibatnya darah kaya oksigen masuk ke ventrikel kanan dan paru-paru, sehingga paru-paru itu mengalami overload dan bingung lah karena tercampur-campur kan darahnya. Gejala ini dapat berupa sesak, gagal tumbuh sampai gagal jantung pada bayi. Lalu ada yang namanya ASD. ASD adalah atrial septum defect. Kalau yang tadi ventricle, ini di pembatas atrium. Jadi antara atriumnya itu ada lubang. Ini pada septum atrium tadi. Lalu shunt kiri ke kanan menyebabkan peningkatan aliran darah ke paru. Tetapi biasanya pada gejala yang lebih ringan dibandingkan yang sebelumnya, yang ventricle, karena tekanan atrium itu lebih kecil kan daripada ventricle. Lalu ada yang namanya PDA atau patent ductus arteriosus ya. Nah, PDA ini ductus arteriosus yang gagal menutup setelah lahir. Normalnya ductus arteriosus kan menutup dan menjadi ligamentum arteriosum. Nah, jika tetap terbuka dari aorta mengalir ke arteri pulmonalis sehingga terjadi overload paru. Biasanya ditemukan murmur khas seperti machinery murmur. Lalu kita masuk ke tetralogi Fallot. Ini yang paling di tabel ini. Ini adalah kombinasi 4 kelainan dari VHD, stenosis pulmonal, dan overriding aorta, dan hipertrofi ventrikel kanan. Karena ada stenosis pulmonal, darah kesulit ke paru sehingga darah miskin oksigen bisa masuk ke aorta menyebabkan cyanosis. Ini termasuk kelainan jantung bawaan cyanotic. Lalu kita masuk ke polarisasi dan depolarisasi membran
sel. Ini materi selanjutnya yang ketujuh. Ini polarisasi membran ini adalah keadaan ketika sel memiliki perbedaan muatan listrik antara bagian dalam dan luar membran. Pada keadaan istirahat, bagian dalam sel itu lebih negatif dibanding luar sel. Hal ini disebut resting membran potential, sehingga umumnya sekitar yang 70 mikrovolt pada neuron dan sekitar 90 MV pada sel otot jantung. Perbedaan muatan ini terjadi karena distribusi ion. Natrium itu lebih banyak di luar sel, sedangkan kalium itu lebih banyak dalam sel. Lalu depolarisasi. Depolarisasi ini terjadi saat membran menjadi kurang negatif karena masuknya ion positif, terutama Na atau natrium tadi. Lalu ada repolarisasi. Repolarisasi ini terjadi saat sel itu kembali ke potensial istirahat. Biasanya karena keluarnya ion kalium tadi. Lalu konsep ini berlaku juga pada jaringan saraf maupun jaringan otot jantung. Tetapi pada jantung terdapat fase plateau akibat ion Ca+ yang masuk. Oke, berikutnya adalah materi yang ke-8, yaitu perjalanan gelombang depolarisasi pada otot jantung. Nah, gelombang depolarisasi ini, di EKG tadi ada gambarnya juga ya. Ini polarisasi membran tadi ya. Ini polarisasi membran, ini bisa dilihat ya, pam-pam dari katup-katupnya kecilnya ini dari ion kalium, ini ion natrium, dan juga ini ion natrium juga. Bedanya ini difusi, dan ini untuk pumpnya. Diffusion tuh artinya cuma ke dalam, dan ini ada dua arus. Maksudnya diffusion itu satu arah, kalau di pump itu bisa dua arus. Nih K+, makanya cuma keluar, ya kan? Lalu ada materi selanjutnya tadi ya, perjalanan gelombang depolarisasi pada otot jantung. Kita lanjut, mohon maaf tadi ada kesalahan. Nah, ini gelombang depolarisasi pada jantung tidak terjadi acak, tapi mengikuti yang namanya sistem konduksi. Ini sistem konduksi kita. Urutannya itu dimulai dari nodus SA atau sinoatrial node sebagai parameter atau pacemaker utama. Nah, ini menyebar ke atrium kanan dan kiri, lalu menuju nodus AV atrioventricular node dan lanjut ke bundle of His. Ini bercabang menjadi right bundle branch dan left bundle branch. Ini menyebar melalui serabut Purkinje ke seluruh ventricle. Lalu nodus AV ini menyebabkan delay sesaat. Fungsinya agar atrium selesai berkontraksi sebelum ventricle berkontraksi, agar tidak tabrakan ya saat kontraksi-kontraksi di antara ruang jantungnya. Nah gitu. Lalu lanjut ke materi selanjutnya, yaitu 9, bagaimana gelombang depolarisasi dideteksi oleh EKG. Nih contoh gelombang EKG-nya ya, gampangnya seperti ini. Nah, EKG adalah alat yang merekam aktivitas fisik jantung dari permukaan tubuh. Prinsipnya, saat terjadi depolarisasi, itu tuh muncul yang namanya perubahan potensial listrik yang bisa dideteksi oleh elektroda di kulit. EKG ini tidak hanya merekam kontraksi mekanik, tapi merekam aktivitas listrik yang memicu kontraksi. Nah, elektrodanya itu dipasang di ekstremitas, kayak tangan, di kaki gitu. Lalu ada juga yang dipasang di dada ya. Dan kombinasi elektroda tersebut, kita bisa melihat jantung dari berbagai arah. Nah, kita masuk ke materi yang ke-10, masih berhubungan dengan mengenal sandapan bipolar dan unipolar. Ini berhubungan dengan ini bipolar leads, unipolar leads, dan unipolar precordial. Ya, bisa terlihat gambarnya ya. Nah, sandapan bipolar ini mengukur perbedaan potensial antara dua elektroda. Ada 3 lead utama, yaitu lead 1 atau itu biasanya dipasang di tangan kiri dan tidak di tangan kanan. Ada juga lead 2, lead 3,
Ini disebut juga segitiga Eindhoven. Nah, sandapan unipolar ini mengukur potensial dari satu elektroda aktif terhadap elektroda referensi. Lihat unipolar ekstremitas itu disebut ada yang namanya VR, ada yang namanya VL, ada yang namanya ada yang namanya AVR, ada yang namanya AVL, dan juga ada yang namanya AVF. Lalu ada yang namanya lead precordial. Ini adalah hasil unipolar yang dipasang di dada untuk melihat aktivitas ventrikel dan bidang horizontal. Ada V1, V2, V3, V4, dan V5, V6 ya. Simpulannya bipolar itu gampangnya 1, 2, 3. Unipolar itu di ekstremitas AVR, AVL, AVF ya, dan unipolar itu di dada tadi itu V1 sampai 6. Kita lanjut ke materi yang ke-11. Materi ke-11 adalah interpretasi gelombang EKG normal. Kita balik lagi ke EKG tadi. Nih. Interpretasi EKG normal dimulai dari mengenali gelombang utamanya, yaitu gelombang P. Gelombang P ini menunjukkan depolarisasi atrium. Ada juga yang namanya kompleks QRS. Kompleks QRS ini menunjukkan depolarisasi ventrikel. Karena massa ventrikel besar, QRS itu biasanya jauh lebih tinggi daripada gelombang P. Lalu ada yang namanya juga gelombang T. Gelombang T ini menunjukkan repolarisasi ventrikel. Lalu kita bisa lihat dari interval-interval pentingnya, nilai interval penting. Di sini ada interval normalnya juga, biasanya sekitar 0, detik lah ya, pokoknya dia nggak sampai 1 detik ya, hanya sepersekian detik terjadi intervalnya, 0,2an detik kalau tidak salah. Lalu menunjukkan waktu konduksi atrium ke ventrikel juga ada, dan menunjukkan depolarisasi ventrikel yang normal. Dan itu kita bisa interpretasi heart rate, irama sinus atau tidak. Ada juga ada yang namanya aksis listrik jantung. Ada juga yang namanya adanya elevasi atau depresi ST atau tidak. Ada juga ya itu saja sih. EKG normal biasanya memiliki gelombang P sebelum setiap QRS. Lalu QRS-nya sempit dan gelombang T itu normal. Dan kita masuk ke materi yang terakhir ya, gelombang EKG yang tidak normal. EKG abnormal atau tidak normal tadi dapat menunjukkan gangguan utama irama atau gangguan perfusi. Beberapa contoh ketidaknormalannya ada aritmia, brakikardi, takikardi, fibrilasi atrium, fibrilasi ventrikel. Nah, itu banyak lah pokoknya untuk abnormalitasnya EKG-nya. Lalu untuk blok-blok konduksinya ada AV block. Ini jadi PR intervalnya ini memanjang atau QRS yang hilang. Ada juga yang namanya bundle branch block gitu. Untuk elevasi ST ini bisa menandakan yang namanya infark akut. Sedangkan depresi ST bisa menandakan yang namanya iskemia. Ada juga yang berpengaruh pada gelombang Q, kelainan elektrolit, hiperkalemia, hipokalemia. Jadi banyak. Jadi EKG abnormal ini membantu menilai kelainan irama jantung, gangguan konduksi, serta tanda iskemia atau infark. Ya, begitu saja yang bisa saya sampaikan untuk ke-12 materi anatomi. Jadi video ini telah dijelaskan anatomi sirkulasi jantung, patologi fisiologinya, gagal jantungnya, jantung kanan dan jantung kiri, serta tanda gejalanya, mekanisme suara jantung dan murmur, kelainan bawaan seperti yang 4 tadi, serta konsep polarisasi depolarisasi dan bagaimana gelombang listrik yang jantung miliki itu direkam melalui EKG. Serta kita membahas juga tadi bentuk abnormalnya. Jadi kita bisa tahu interpretasinya ini normal atau abnormal, ada gangguan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi anatomi ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan penjelasan saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.